Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara penonton di mana saja saat ini bisa menangkap siaran kami. Selamat siang. Saat ini kami akan berdialog singkat tentang sosial dengan mengundang pembicara kita, Bapak Sudarta Salman. Selamat siang, Pak Sudarta. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah pengamat sosial ekonomi di Sumatera Selatan, tapi beliau tinggal di Ogan Ilir, yang juga menjadi staf ahli di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Darta. Ya, Pak Darta, mungkin waktu kita terbatas, tapi kita harus ini dilakukan dalam program. Bagaimana Bapak melihat sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir sekarang? Terima kasih Pak Ji. Saya melihat bahwa Ogan Ilir ini ada satu potensi yang begitu besar. Ya. Ada banyak potensi yang masih bisa kita upayakan agar dia benar-benar bisa mengangkat batang yang terendah. Ya. Kita lihat bahwa saat ini dari Indralaya masuk wilayah, istilah batang terendam itu hebat. Ya, gimana? Begitu masuk kita wilayah Ogan Ilir, Ya. ada sesuatu yang mungkin dianggap sampah, Ya. atau sesuatu yang mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang akan mendatangkan uang, meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu dalam sudut pandang saya, justru itu bisa dilakukan. Iya. Di kiri kanan jalan kita dari Palembang ke Indralaya, itu ada situ banyak tumbuhan-tumbuhan liar, di antaranya adalah purun. Iya. Nah, purun itu adalah sumber pendapatan ekonomi. Iya. Sepanjang memang kita melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengangkat purun ini dari air yang berkarat kemudian menjadi satu. Artinya itu salah satu potensi daerah yang saat ini belum terolah. Orang melihat purun itu hanya bisa menjadi ikan atau apa. Saya bahkan beberapa tahun yang lalu Pak Haji itu mendapatkan hadiah dari seorang teman yang datang dari Jambi. Dia hadiah beri saya hadiah itu berupa dodol. Boleh jadi dodol ini adalah dodol yang dibuat di tebing gerinting. Iya. Nah, pada waktu itu kira-kira 10.000 harga 1 kilo. Ya. Nah, yang diberikan ke saya itu lebih kurang 250 gram. Ya. Tapi karena dia dikemas Ya. dengan kemasan yang terbuat dari purun, itu sehingga kemudian mudah dijinjing. Ya. Itu diserahkan di itu saya tanya, ini berapa belinya? Menarik hati pembeli ya? Iya, berapa saya katakan, ini dibeli berapa? Iya. 10.000 katanya. Iya. Itu hanya 1/4 kilo 10.000. Iya. Di sini 10.000 1 kilo 4 kalinya. Artinya potensi purun tadi itu bisa mendongkrak 4 kali lipat dari harga dasar. Ya, itu. Kalau sektor lain gimana Pak? Nah, kemudian sektor lain pertanian, Pak, hortikultura. Ya. Kita ini masyarakat kita sudah terbiasa berkebun, Pak. Iya. Kebun pisang katakan itu sudah biasa. Iya. Nah, bagaimana mengedukasi mereka agar pisang ini punya value yang tinggi, punya nilai ekonomi? Iya. Saya beberapa tahun lalu berkesempatan untuk kunjungan ke satu daerah di Lampung. Di sana petani-petani pisang itu sudah bergabung dalam satu koperasi produsen namanya. Nah, mereka bekerja sama dengan perusahaan. Iya. Yang pada akhirnya mereka bisa menanam komoditi dengan nilai ekonomi tinggi. Pisang, Pak. Dan kita bisa, bukan Bisa. Pisang emas yang mereka tanam dengan pembinaan dari perusahaan punya nilai ekspor. Pak Darta, tidak diolahnya secara modern itu menurut Pak Darta, pengamatan Bapak sebagai pengamat ekonomi, itu kendalanya di mana mereka? Atau mereka kurang diperhatikan pemerintah? Pemerintah belum hadir, Pak. Dan ke depan saya berharap sekali agar pemerintah hadir, bahwa masyarakat kita ini sebagai petani, mereka sudah terbiasa dengan pertanian tradisional. Ya. Dan petani tradisional itu akan terancam ke depan, Pak.
dengan adanya pertanian modern. Iya, iya, iya. Itu akan terancam. Atau dengan produk-produk yang didatangkan dari luar daerah, terlebih lagi produk-produk impor. Artinya siapapun terpilih menjadi bupati periode ke depan 2021-2006, sektor pertanian harus diperhatikan, harus mereka hadir di dan saya tekankan, ya, kalaupun boleh saya meminta, itu jangan hanya slogan. Iya, iya. Kalau slogan semua bisa, jangan ke mereka, kita pun bisa melakukan aksi ya, di action, Pak. Ya, ya. Jadi program-program pemerintah ke depan itu kita berharap jangan berorientasi kepada fulus, Pak. Jadi jangan dia program ini orientasinya itu pada anggaran. Memang setiap program kegiatan itu pada akhirnya memerlukan anggaran. Iya, iya, iya. Nah, setiap program kegiatan itu pada akhirnya akan dievaluasi dengan setidaknya dua hal. Ya. Pertama, output. Kedua, outcome. Nah, output ini kadang-kadang dilaporkan di dalam lapor pertanggungjawaban kepala daerah itu dengan sederhana. Ya. Bahwa anggarannya ini katakan 100 juta. Sudah dibelanjakan 100 juta. Ya. Pencapaian 100%. Ya. Itu biaya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan tadi itu membuat sebuah perubahan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Sebagai contoh umpamanya, kita ingin membuat program satu desa, satu produk. Ya. One village, one product. Ya. Nah, itu dibina desa-desa ini potensinya apa di desa ini? Ya. Silakan mereka jika perlu disuruh rapat di BPD mereka itu kalau desanya untuk merumuskan sendiri. Ya. Ya. Sehingga dari bawah, Pak, bukan kita dari atas. Ya. Ya. Dari bawah. Oh, kami ini, masyarakat kami ini biasa nanam kacang tanah. Ya, kacang tanah itu yang kita harus kembangkan. Bagaimana tidak hanya bisa dia menanam, tapi juga menghasilkan dengan hasil yang bagus. Dan tentu saja bagaimana pemerintah mempertimbangkan, memperjuangkan pasarnya bagaimana. Ini ada pendapat begini, Pak Data. Masyarakat sekarang ini di Ogan Ilir ini pertanian tertinggal. Sementara untuk mengejar mata pencaharian lain, katakan sektor pedagang, mereka tidak punya modal. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Data? Bagaimana? Ini lagi-lagi kita harus melihat bahwa mereka ini karena tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Ya, ya, ya. Kalau para petani kita berlomba-lomba untuk meninggalkan pertanian terus masuk ke pasar, yang terjadi adalah di pasar itu lebih banyak penjual daripada pembeli. Dalam tanda petik tentu saja, Pak. Oke. Ya, Pak Data mungkin sudah di ujung ini sudah banyak yang sudah disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bapak kepada petani, kepada pemerintah yang akan katakanlah bupati yang akan datang. Bagaimana posisi-posisi yang harus sektor mana yang harus diperhatikan oleh mereka selain dari sektor-sektor pertanian? Ya. Petani, Pak, harus menjadi diri mereka sendiri. Ya, ya, ya. Jangan mereka menjadi orang lain. Ya. Kalau mereka kepingin menjadi orang lain, maka pertanian akan berhenti. Kalau mereka petani, katakanlah mereka petani pisang, maka berpikirlah mereka bagaimana agar pisang ini membawa kesejahteraan bagi mereka. Tapi kalau mereka sudah, sekarang ini kan banyak mereka masalah informasi kan sudah sambung menyambung dari mana-mana. Mereka melihat kemajuan-kemajuan bahkan di luar negeri, sehingga mereka melihat untuk secara manual, secara lama mengelola pertanian ada rasa sungkan gitu. Sehingga sementara perhatian dari pemerintah belum terjangkau di situ. Tetap pemerintah ini dari sudut pandang pemerintah kita punya penyuluh. Nah, penyuluh-penyuluh ini yang perlu diberdayakan. Ya. Jadi mereka diberikan penguatan kapasitas. Ya. Dia tidak hanya penyuluh-penyuluh tradisional. Ya. Penyuluh-penyuluh kita itu juga perlu kita kirim ke sentra-sentra pertanian yang berhasil, kemudian mereka datang kembali. Ya. Dan ini masyarakat bisa melakukan konsultasi dengan mereka lebih Ya, baik. Pak, Saudara Rata, sudah ujung waktu, artinya masalah pertanian khusus Sangat-sangat ini menjanjikan menjadi tantangan bagi bupati ke depan untuk masalah perekonomian masyarakat ini. Saya kira hanya sampai di sini Pak Data, dan kali Terima kasih. akan mengundang lagi dengan Terima kasih, Pak. Ya, saudara-saudara penonton, demikian
diskusi pertemuan kami dengan Pak Surata yang sudah banyak memberikan masukan bagi kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dalam waktu yang berbeda. Dan kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.